Ini negara harus benar, nggak bisa begini terus. Di Jawa khususnya memerlukan dari galian C ini. Pak, saya boleh lurusin dulu yang itu, karena saya ngalamin betul tiap hari, Pak. Saya termasuk yang nutup galian-galian itu sendiri loh, Pak, di kawasan perhutani sendiri. Jadi saya tuh ngerti karena saya eksekusi. Jadi gini, Pak, saya dari dulu udah ngomong, Kementerian Lingkungan Hidup duduk bareng sama PUPR. Hitung berapa kebutuhan proyek nasional ini tanah. Apa yang terjadi hari ini? Pencurian tanah terjadi di mana-mana, pajaknya tidak masuk ke daerah, lingkungan rusak, tanah-tanah hancur. Yang untung adalah para pencuri itu. Makanya caranya harus taktis. Masa saya lebih ngerti dari Bapak sih? Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Ini yang sedang kami lakukan Pak dengan PUPR, dengan ESDM Pak. Ini sedang kami lakukan. Nanti ke depan hasilnya akan kami sampaikan ke Bapak. Ya. Pak, ini bukan yang dilakukan, Pak. Kebutuhannya mendesak sekarang kok, Pak. Ya. Ini perlu taktis. Tinggal kumpul sehari beres jalan loh, Pak. Bapak kontak aja dengan saya diajak keliling, Pak. Saya mah tahu satu-satu titiknya. Saya yang mengoperasi Pak sendiri, Pak, tanpa bantuan siapapun, karena saya sayang sama kehutanan. Orang perhutaninya takut, Pak. Takut sama preman, takut ada backup ini, backup sana, ada yang jagain bersenjata. Gitu loh. Nah ini harus taktis, nggak bisa lagi akademis, nggak bisa lagi kajian. Ayo kumpul. Aduh Pak, selama Bapak rapat udah digali semua, Pak. Yang galinya kok ini nitip ini saya dititipin banyak, saya nggak mau. Ya, lanjut. Seperti kami sudah pernah menjelaskan kemarin pada waktu pertemuan sebelumnya, bahwa banjir itu tidak satu faktor penyebab maupun faktor pemicunya. Faktor pemicu memang curah hujan, kait dengan kondisi daripada panjang sungai maupun kondisi fitur alaminya. Ada dekat, ada yang jauh. Seperti kalau yang kejadian Kalimantan Barat, lebih kurang sungainya itu sampai 1000 km. Kalimantan Barat lebih kurang 3000-an meter kubik per detik air itu melebihi daripada daya tampung. Pak, argumentasi Bapak itu argumentasi akademis. Tapi publik tuh udah tahu loh Pak, bahwa panjang sungai dari dulu sampai sekarang nggak berubah. Nah, yang berubah itu lebar sungai, kemudian kedalaman sungai akibat sedimentasi. Sedimentasi dari mana sih? Kan akibat penebangan hutan. Nah, kemudian menurut saya KLHK tuh colong nggak jujur terus dalam memberikan jawaban, sampai kapanpun ini nggak akan selesai masalah. Kan kita ini penyakit nih, kalau penyakit ya akui saja, kalau liver ya liver, kalau kanker ya kanker, kalau diabetes ya diabetes gitu loh. Jangan dibikin argumentasi yang lain. Kita ngerti loh Pak, kita jujur deh. Kawasan ini dulu hutan lebatnya sekian, sekarang mengalami perubahan, jadi perkebunan sekian, jadi penambangan sekian, jadi gundul sekian. Curah hujan ini nggak bisa ditampung nih di sini karena hutannya nggak ada. Airnya cepat ngalir ke sungai, membawa tanahnya kemudian menjadi sedimentasi, jadi naik ke permukaan. Ditambah lagi jumlah pemukiman yang semakin banyak, pemukimannya dekat sungai, pemukimannya di daerah rawa akibat kesalahan tata ruang. Sampai kapanpun gini dikasih jawaban begini nggak akan kelar. Menurut saya jawab secara jujur. Kalau memang terjadi pengurangan jumlah hutan yang berdampak pada gitu loh, curah hujan yang bisa tidak tertampung lagi oleh kawasan hutan, airnya cepat mengalir ke daerah yang lebih rendah. Berapa kawasan yang mengalami penurunan? Berapa kawasan yang mengalami perubahan? Berapa kawasan yang kemudian mengalami perubahan menjadi penambangan? Solusinya ke depan apa? Solusinya misalnya kawasan hutannya harus dipertahankan, mana lagi yang izin juga harus diperketat, dibuat regulasi, dibuat nota Kementerian ATR, tata ruangnya dibenahin. Ini negara harus benar. Nggak bisa begini terus. Bapak enak di sini, Pak, nggak kebanjiran. Orang sana kebanjiran. Tinggalkan legasi yang baik buat generasi ke depan. Saya pengen birokrat itu jujur. Kata Kiki jujur. Saya nggak akan kritisi anggaran 0, sekian, enggak. Tapi kalau urusan hutan, urusan banjir, urusan segala macam, saya akan ngomong keras. Saya dari dulu jawaban tuh banjir, tahun kemarin jawabannya itu jalan, tapi Bapak nggak ngasih solusi. Tugas Kementerian Lingkungan itu atau bersifat tegas. Sikapnya adalah menjaga lingkungan dan menjaga hutan. Seluruh dinas, seluruh kementerian harus tunduk pada rekomendasi Kementerian Lingkungan Hidup. Pembangunan ini tidak recommended karena akan mengakibatkan ini. Pembangunan ini tidak recommended karena akan mengakibatkan ini. Pengembangan ini tidak recommended karena akan mengakibatkan ini. Kawasan ini tidak boleh ditebang karena mengakibatkan ini. Sifatnya mutlak. Hukum alam itu hukum mutlak. Tidak bisa digeser-geser. Karena kausalitas. Resiko apapun harus diambil. Kenapa? Karena ini mutlak. Hukum alam nggak bisa ditafsirkan.